Seragam tandang Man City 2021-2022. Pabrikan kit Jerman, Puma dikenal karena memilih desain yang berani dan konsep beresiko sejak mereka menjadi produsen kit Manchester City pada awal musim 2019-2020, dan musim depan tidak akan berbeda. Jersey tandang musim depan di Manchester City akan menggabungkan warna dominan putih bersama dengan teal dan pink untuk diimplementasikan ke dalam logo sponsor. Informasi baru dari Tobo Sobre Camisetas menyoroti desain yang lengkap jersey tandang 2021-2022 dan menunjukkan dengan tepat bagaimana Puma bermaksud menggunakan warna putih, teal, dan merah muda di edisi baru. Sebagian besar kit akan berwarna putih dengan berbagai logo sponsor dan rencana klub yang melibatkan gradien yang memudar dari merah muda menjadi biru kehijauan atau seperti warna kedalaman laut. Perlu dicatat bahwa area abu-abu di bagian dada bukan merupakan gambar pada kit itu sendiri. Area yang disorot dengan warna abu-abu ini akan serupa dengan ventilasi yang terlihat pada gambar di bawah. Diambil dari seragam kandang AC Milan musim depan. Seragam kandang Manchester City tahun ini akan menjadi edisi penghargaan khusus untuk peringatan 10 tahun gol kemenangan Liga Primer Sergio Aguero melawan Queen's Park Rangers di musim 2011-2012. Sedangkan untuk jersey ketiga, jersey ini tidak akan menampilkan lencana klub untuk pertama kalinya sejak pertengahan 1970-an, dan sebagai gantinya akan menampilkan Man City di bagian depan jersey dengan logo Puma di tengah. Kyle Walker berhasrat menangkan Liga Champions demi satu pemain Man City. Manchester City menjadi tim pertama yang mengamankan tempat di final Liga Champions musim ini. Keberhasilan tersebut didapat Manchester City usai mengandaskan Paris Saint-Germain dengan skor 2-0. Bek sayap Man City, Kyle Walker, bangga atas pencapaian timnya di ajang Liga Champions musim ini. Walker juga berhasrat untuk memenangi trofi si kuping besar demi dipersembahkan kepada Sergio Aguero yang akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Aguero terpaksa meninggalkan City setelah kontraknya tidak diperpanjang. Dia juga punya mimpi untuk menangi Liga Champions bersama Man City sebelum dirinya pindah klub. Kun Aguero adalah legenda Manchester City, kata Walker. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan Aguero dengan apa yang dilakukan di klub ini. Tidak banyak pemain yang bisa menyamai prestasinya. Mudah-mudahan kami bisa memberi kenangan dengan medali Liga Champions di lehernya. Sesuatu yang saya yakin bahwa Aguero telah memimpikan ini sepanjang hidupnya. Tutur Walker melanjutkan. Jadwal final Liga Champions, Man City versus Chelsea. Pertandingan Manchester City versus Chelsea digelar pada Sabtu 29 Mei waktu setempat. Pertandingan akan digelar di Stadion Atatürk, Istanbul, Turki. Final nanti akan menjadi yang pertama bagi Man City di Liga Champions. City ke final setelah mengalahkan Paris Saint-Germain. Melawan PSG, Man City yang menang 2-0 lewat gol Riyad Mahrez di menit ke-11 dan 63. Hasil positif itu memberikan kemenangan agregat 4-1 atas PSG. Di semifinal lain, Chelsea mengalahkan Real Madrid 2-0 pada leg kedua di Stamford Bridge. Berada di final Liga Champions musim ini setelah menghentikan Real Madrid, total Chelsea menang agregat 3-1 atas Los Blancos. Performa Chelsea di turnamen Eropa ini juga cukup mengesankan dengan meriah 8 pertandingan dari 12 kesempatan. Di Liga Champions, penampilan terbaik Chelsea hanya sampai pada babak final yang akhirnya menjadi pemenang pada musim 2012. Chelsea juga pernah ke final Liga Champions pada 2008. Sedangkan performa terbaik Man City hanya sampai babak perempat final setelah kalah dari Olympique Lyon tahun 2020. Kabar gembira, dua laga terakhir IPL digelar dengan penonton. Semenjak Project Restart yang digelar tahun lalu, Premier League terpaksa digelar tanpa penonton. Langkah ini diambil karena penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Di akhir tahun kemarin, beberapa pertandingan sempat dihadiri oleh penonton meski jumlahnya terbatas. Namun pertandingan digelar tanpa penonton lagi karena kasus COVID-19 yang meningkat di Inggris. Ada kabar baik dari penggemar IPL karena dua laga kandang terakhir bisa digelar dengan penonton. Pihak Premier League resmi mengumumkan bahwa pekan ke-37 dan pekan ke-38 IPL akan digelar dengan penonton. Nantinya, jumlah penonton yang diperbolehkan masuk akan sangat dibatasi. Meski beberapa presentase yang bisa masuk masih menunggu keputusan pemerintah Inggris. Selain itu, setiap penonton yang masuk harus menjalani protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisir terciptanya penyebaran COVID-19.
IPL menegaskan bahwa fans tandang tidak diperbolehkan datang ke stadion pada 2 matchday ini. Langkah ini diambil untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sekaligus mempermudah petugas melakukan tracking. Itulah mengapa FA mengizinkan pertandingan dihadiri penonton di 2 matchday agar setiap tim bisa melakoni setidaknya 1 laga kandang bersama fans. Phil Foden lebih jago ketimbang Erling Haaland. Itu kata legenda duo Manchester. Ferdinand memuji pemain muda Inggris itu setelah penampilannya yang luar biasa ketika City melawan Paris Saint-Germain. Foden yang baru berusia 20 tahun berperan penting dalam pertandingan itu. Ferdinand pun yakin dia adalah pemain muda terbaik di dunia. Saat ini, saya akan mengatakan Phil Foden adalah pemain terbaik di dunia karena saat ini dia dalam performa terbaiknya. Ferdinand lalu bandingkan Phil Foden dengan Erling Haaland, pemain yang sedang mencari incaran banyak klub elit Eropa. Erling Haaland belum bermain di level ini. Saat ini, Foden sedang dalam performa terbaiknya. Tambah Ferdinand. Mantan kiper Manchester City dan timnas Inggris, Johar juga setuju. Phil Foden sudah membuktikan sebagai salah satu pilar utama dalam keberhasilan Manchester City. Fleksibilitas permainan jadi nilai lebihnya. Meski posisi asli bermain sebagai gelandang tengah, dia juga cakap bermain melebar sampai sebagai false nine. Lihatlah pergerakannya. Namanya Phil, dia 20 tahun. Dia menyalakannya. Sangat penting bagi Man City untuk memiliki pemain yang melakukan itu, kata Joe Hart.